Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Turbo. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang seekor siput yang secara nggak sengaja mempunyai kekuatan super cepat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seekor siput yang sedang menghalu di mana ia ikut balapan mobil dan memenangkan pertandingan tersebut. Siput itu bernama Theo alias Turbo, dan dia sangat berambisi untuk menjadi siput tercepat di arena balapan. Keesokan paginya, Turbo dan para siput lainnya beraktivitas seperti biasanya, yaitu memanen tomat di kebun. Di sana ada satu buah tomat merah besar yang sangat diidam-idamkan oleh para siput. Ketika sedang bekerja, Turbo kembali berhayal seakan-akan dia sedang balapan dengan sebuah tomat. Melihat itu, para siput lainnya pun mengejek Turbo. Saudaranya yang bernama Chet lalu berkata kepada Turbo bahwa dia harus menerima kekurangan dirinya dan jangan berhayal kalau siput bisa bergerak lebih cepat. Kemudian, para siput melihat seorang bocil bersepeda yang hobi melindas hewan kecil. Chet dan para siput lainnya yang ketakutan lalu masuk ke dalam cangkangnya, kecuali Turbo. Malam harinya, Turbo menonton pembalap favoritnya, Guy Ganye, yang sedang memberikan kata-kata motivasi. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba minumannya nggak sengaja tumpah dan membuat TV-nya mati. Turbo yang mencoba menyalakan TV-nya lagi malah membuat TV-nya jatuh dan rusak. Keesokan harinya, tomat merah besar yang diincar para siput akhirnya jatuh dari pohon. Namun, tomat itu malah masuk ke halaman rumput. Mengetahui akan ada pemotongan rumput, mereka pun menjadi sedih. Tetapi tidak dengan Turbo. Dia merasa yakin kalau dia bisa mendapatkan tomat itu. Kemudian, dia pun berlari sekuat tenaga seolah-olah dia sedang balapan dengan mesin pemotong rumput. Ketika dia hampir sampai, tiba-tiba mesin pemotong rumput sudah berada di depannya. Untungnya, Chet menyemprotkan air dan berhasil menyelamatkan Turbo. Malam harinya, Turbo yang merasa sedih, lalu dia berjalan sendirian hingga sampai di atas jembatan layang. Tiba-tiba, sebuah truk besar lewat dan menghempaskan Turbo hingga mendarat di sebuah mobil balap. Turbo yang lagi asik menikmati kecepatan mobil balap, tiba-tiba dia tersedot hingga masuk ke dalam mesin mobil. Di dalam, Turbo nggak sengaja menelan cairan nutrius oksida yang membuat sel-sel DNA di dalam tubuhnya menyatu dengan cairan tersebut. Hingga akhirnya, Turbo mental keluar dan pingsan di jalan. Keesokan paginya, Turbo terbangun dan dia pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Turbo terkejut dengan keanehan pada dirinya. Matanya bisa mengeluarkan cahaya seperti lampu mobil dan cangkangnya mengeluarkan bunyi alarm mobil. Kemudian, saat berkumpul dengan teman-teman siputnya, tiba-tiba Turbo mengeluarkan suara radio yang membuat teman-temannya keheranan. Turbo pun lalu pergi dan berusaha mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, si bocil ajaib muncul lagi. Melihat ada siput, dia pun melindas Turbo dengan motor balapnya. Namun ternyata, Turbo berhasil menghindar dengan cepat. Si bocil yang penasaran terus mengejar Turbo dan akan menabraknya. Hingga akhirnya Turbo mengerjai si bocil dan membuatnya lari ketakutan.
Turbo yang berada di atas sepeda nggak sengaja nyasar ke kebun tomat dan menabrak tempat makanan para siput. Akibatnya, Pak RT pun mengusir Turbo. Chat yang berusaha membelanya malah ikut-ikutan diusir. Chat yang kesal lalu memarahi Turbo. Tiba-tiba, seekor burung gagak menangkap Chat dan membawanya pergi. Melihat itu, Turbo pun segera mengejarnya dengan kekuatan super cepatnya. Hingga akhirnya, si burung gagak membawa Chat ke atas mobil. Ketika Chat akan dimakan, Turbo segera menyelamatkannya dan membuat dirinya masuk ke dalam mulut si gagak. Turbo lalu memberontak hingga akhirnya si gagak pun mengeluarkannya. Lalu tiba-tiba mereka ditangkap oleh seorang pria gendut bernama Tito dan membawa Turbo dan Chat pergi. Ternyata Tito membawa mereka ke sebuah pertandingan antar siput. Ketika pertandingan dimulai, Turbo dan Chat hanya diam saja yang membuat Tito diejek teman-temannya. Melihat itu, Turbo yang nggak mau mengecewakan Tito, lalu dia pun mulai berlari dengan kencang. Mereka semua pun terkagum, terutama Tito yang senang dengan kemampuan Turbo. Tak lama kemudian, saudara Tito yang bernama Angelo datang. Dia memarahi Tito yang bukannya jualan, malah main balapan siput di sana. Tito berkata bahwa dia mempunyai sebuah rencana dengan siputnya agar tokonya menjadi ramai. Namun, Angelo nggak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Tito. Malam harinya, Turbo didatangi oleh para siput. Kemudian, para siput memperkenalkan diri mereka. Mereka mengajak Turbo untuk bergabung dengan mereka. Namun Turbo malah merendahkan mereka karena mereka sangat lambat. Merasa nggak terima, Whiplash pun menantang Turbo untuk berlomba sampai ke atas bintang. Ketika pertandingan dimulai, Turbo terkejut melihat para siput melompat dan berjalan di atas kabel listrik. Turbo pun mulai mengejar mereka. Hingga akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Whiplash dan teman-temannya. Keesokan harinya, Tito menghampiri Turbo. Dia curhat kepada Turbo mengenai keadaan tokonya yang sepi pembeli. Tiba-tiba, Turbo melihat sebuah truk dengan iklan balapan mobil. Dia pun langsung menunjukkannya kepada Tito. Setelah itu, Turbo memberitahu Chat kalau dia akan mengikuti balapan tersebut. Begitu pula dengan Tito yang memberitahu Angelo. Namun, hal itu tidak disetujui oleh Chat dan Angelo karena menurut mereka, siput nggak mungkin mengikuti balapan mobil, apalagi memenangkannya. Tito yang nggak mau menyerah lalu meminta bantuan teman-temannya untuk mendanai pendaftaran Turbo. Mendengar penjelasan Tito, tentu saja mereka pun nggak mau membantunya. Kemudian, Whiplash dan teman-temannya berusaha membantu Turbo. Mereka membuat rencana, yaitu membuat sebuah bus mengarah ke tempat mereka dan membocorkan ban bus tersebut. Akhirnya, rencana mereka pun berhasil. Para penumpang berbelanja di tempat mereka, termasuk toko tacos milik Tito. Mereka juga terkagum melihat Turbo yang memamerkan kecepatannya. Angelo pun merasa senang dengan rencana Tito. Namun, dia tetap nggak setuju dengan rencana Tito yang akan mendaftarkan Turbo balapan mobil. Tito yang sedih akhirnya diberi uang oleh teman-temannya. Kemudian, mereka pun segera berangkat ke tempat perlombaan. Di perjalanan, cangkang Turbo dimodifikasi menjadi seperti mobil balap. Sesampainya di sana, Tito mencoba mendaftarkan Turbo.
tetapi dia malah diusir oleh petugas keamanan. Turbo lalu melihat kerumunan wartawan dan membawa Tito ke sana. Kemudian Tito memperkenalkan Turbo sebagai pembalapnya. Mengetahui itu, semua orang pun mentertawakannya. Akhirnya, Turbo pun menunjukkan aksinya. Melihat itu, semua orang terkagum karena kecepatan Turbo memenuhi syarat untuk mengikuti perlombaan. Hingga akhirnya Turbo menjadi terkenal karena videonya FYP dan dilihat banyak orang. CEO IndyCar yang juga mengetahui hal itu lalu membuat pernyataan bahwa siput tak boleh ikut balapan mobil. Mendengar itu, semua orang di sana berdemo agar Turbo bisa ikut balapan. Hingga akhirnya, Guy yang berada di sana juga ikut mendukung mereka. Dan akhirnya, dengan terpaksa, CEO pun menyetujuinya. Malam harinya, Chad berkata kepada Turbo bahwa dia sangat mengkhawatirkannya dan sama sekali nggak mendukungnya. Turbo yang merasa kecewa lalu pergi meninggalkannya. Di luar, Turbo yang melihat garasi milik Guy, dia pun segera memasukinya. Ketika dia sedang melihat-lihat trofi, tiba-tiba Guy datang dan Turbo sangat senang bertemu dengannya. Namun ternyata, sikap Guy berbeda jauh dengan Guy yang dia lihat di TV. Guy meremehkan kemampuan Turbo. Guy berkata bahwa dia akan mengalahkan Turbo di perlombaan nanti. Mendengar itu, Turbo pun merasa sedih. Keesokan paginya, ketika mereka sedang bersiap-siap, Chad malah ketinggalan dan dibawa oleh seorang bocil. Sementara itu, Turbo dan yang lainnya sudah tiba di arena perlombaan. Dan tak lama kemudian, perlombaan pun dimulai. Turbo mengawali perlombaan dengan tegang dan beberapa kali dia hampir terlindas oleh mobil balap lainnya. Ketika memasuki lap 30, para mobil memasuki pit untuk mengganti ban. Sementara Turbo, dia diberikan motivasi oleh Whiplash dan yang lainnya agar Turbo menjadi dirinya sendiri. Akhirnya, Turbo pun tersadar dan dia kembali memasuki lintasan. Dengan percaya diri, dia berhasil melewati beberapa mobil satu persatu. Di tempat lain, Chad melihat aksi Turbo, begitu pula dengan Angelo. Hingga akhirnya, Turbo berada di posisi kedua. Guy yang melihat Turbo berada di belakangnya, lalu dia menghimpit Turbo ke lintasan yang penuh pecahan karet ban. Turbo yang kehilangan kendali, dia pun terpental dan cangkangnya retak. Tito yang mengkhawatirkan Turbo lalu menyuruhnya untuk berhenti. Namun Turbo yang gak mau menyerah, dia bangkit kembali dan meneruskan perlombaan.
Ketika Turbo hampir melewati mobil Guy, tiba-tiba dia kehilangan kecepatannya. Turbo terus memaksakan dirinya hingga dia mendekati mobil Guy. Guy yang licik lalu menghimpit Turbo ke dinding. Guy mengira kalau dia berhasil melindas Turbo. Namun ternyata Turbo masih selamat dan dia melompat ke depan mobil Guy. Kali ini Guy yang emosi memaksa melewati jalan yang penuh pecahan karet ban. Akibatnya mobilnya hilang kendali dan terjadi kecelakaan beruntun di lintasan itu. Turbo yang melihat garis finish di depannya, dia kembali untuk balapan. Namun karena cangkangnya rusak parah, dia pun gak bisa menggunakan kekuatan supernya. Turbo pun akhirnya pasrah. Di sisi lain, Chad yang melihat hal itu, dia berusaha kabur dari gelas yang mengurungnya. Setelah itu, dia menaiki balon dan bertemu burung gagak yang ternyata dikendalikan oleh Whiplash dan yang lainnya. Chad lalu menaiki burung gagak itu dan mendarat di hadapan Turbo. Chad menyemangati Turbo dan menyuruhnya untuk menyelesaikan perlombaan. Mendengar itu, Turbo pun kembali bangkit. Dia berjalan sekuat tenaga untuk mendekati garis finish. Semua orang yang melihatnya lalu menyemangati Turbo. Guy yang gak mau kalah dari seekor siput, dia pun mendorong mobilnya yang udah rusak untuk mencapai garis finish. Melihat Turbo yang udah mau melewati garis finish, Guy berusaha menginjak Turbo. Hingga akhirnya, berkat cangkangnya, Turbo berhasil mencapai garis finish dan memenangkan perlombaan tersebut. Tito berterima kasih kepada Turbo karena berkatnya tempat mereka kini jadi ramai pengunjung. Tito juga memberikan cangkang baru untuk Turbo. Setelah itu, Turbo berlomba dengan para siput yang kini memiliki kekuatan super pada cangkang mereka. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Turbo ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.